Ingin izin wawancara dari pelajaran fisika dengan Bapak siapa namanya? Muhammad Saduri. Mau Bapak Sanuri ya? Saduri. Oh Saburi. G. G. Saduri. Saduri. Izin bertanya Pak tentang pelajaran fisika. Pertanyaan nomor 1, bagaimana perbedaan iklim atau cuaca di Indonesia zaman dulu dan sekarang? Ya tentu saja ada perubahan ya, karena zaman semakin berubah juga. Iklim itu ada perubahan karena perubahan zaman, perubahan SDM gitu tentu saja. Perilaku manusia akan bisa merubah iklim. Perilaku benda-benda yang ada berubah iklim. Contoh zaman dulu, terutama daerah saya, daerah sini, Cikande, Jawilan. Saya tahu ini Cikande Jawilan lah katakan, karena saya kampung pribumi orang sini. Dulu tuh belum ada pabrik-pabrik. Jadi cuaca masih asri, masih banyak pohon-pohon, kemudian juga masih adem, tidak panas banget kayak gini. Terus kemudian ketika hujan ataupun panas itu sesuai musimnya. Tapi kali ini kayaknya tidak terprediksikan kan. Nah itu ya sih, ada perubahan tentu saja. Jadi yang memengaruhi juga manusia juga berpengaruh ya Pak? Punya pengaruh, karena perilaku manusia akan mempengaruhi bagaimana kondisi alam. Saya pikir begitu, menurut saya. Lanjut Pak ke pertanyaan nomor 2. Apakah perubahan iklim atau cuaca mempengaruhi potensi sumber daya alam? Pasti cuaca mempengaruhi potensi sumber daya alam. Contoh misalnya kita bicara pertanian. Kemarin kita sempat itu tidak hujan dan petani menjerit semua. Karena di daerah Cikande ini mengandalkan tak ada hujan. Tidak ada irigasi kan. Iya. Nah jadi kalau nggak hujan ya petani nggak bisa bertani gitu kan. Berarti Kekeringan, berkurang berkurang hasil tanam. Sedangkan makan manusia sampai hari ini masih sama 3 kali. Tapi hasil tanam berkurang. Gitu. Lanjut Pak ke pertanyaan nomor 3. Tindakan apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pemanasan global? Nah, untuk pemanasan global ya mengingat bahwa dewasa ini hari ini cuaca juga tahu kan panasnya bagaimana. Saya rasa bukan hanya panas datang dari karena matahari panas ya. Ketambah kita tuh dengan bersahabat sekali dengan kondisi mesin-mesin. Di sini katakan ya SMA Cikande. SMA Cikande berapa ribu motor? Udah ratusan lebih. Ratusan kan? Mempengaruhi nggak terhadap panas? Mempengaruhi karena kan ada uap dari mesin kan. Iya. Nah caranya menurut saya cobalah SMA Cikande mengadakan Car Free Day setiap seminggu sekali, misalnya hari Jumat itu siswa tidak diperbolehkan membawa motor, bolehnya bawa sepeda misal, atau naik angkot. Kita siapkan tuh koordinasi dengan Dishub untuk adakan angkot ke sini setiap hari Car Free Day misalnya. Ada boleh mobilitas ke sini dengan arah yang memang sesuai dengan arah pulang siswa kita gitu. Nah itu kan bisa salah satu pengurangan dampak-dampak negatif dari pemanasan global ya. Jadi berkurang lah, tidak terlalu panas gitu akhirnya. Itu sih. Ke pertanyaan nomor 4, apa faktor utama yang menentukan iklim di Indonesia? Faktor utama yang menentukan iklim di Indonesia. Kalau secara teoritis mungkin saya kurang tahu ya. Ini secara saya aja. Ya karena tadi bagi saya kondisi perubahan ini pun kayak misalkan adanya berdatangan dengan kaca yang rumah serba kaca, genteng segala macam itu kan bukan lagi pakai. Kalau dulu kan masih asli banget ya, masih banyak pohon-pohon, masih banyak juga rumah-rumah tuh masih rumah-rumah biasa. Sekarang rumah udah pakai kaca segala macam, itu kan baja pantulan segala macam. Akhirnya iklim kan ada pantulan apa selama itu, kalau di fisika saya kurang paham tuh secara teori ya maksudnya. Tapi kalau menurut saya perubahan yang terjadi di dunia ini, di semesta ini ya akan mempengaruhi juga dengan kondisi alam gitu, kondisi cuaca gitu, pasti akan berpengaruh. Pertanyaan terakhir Pak, nomor 5. Mengapa manusia harus mengatasi dampak dari pemanasan global? Kenapa harus mengatasi? Ya bagi saya untuk apa ya? Untuk keseimbangan sih. Kelestarian lingkungan. Keseimbangan, kelestarian. Kalau global, pemanasan global tidak kita siasati dengan baik ya saya pikir nanti tidak imbang gitu. Pemanasan
banyak persoalan-persoalan pasti gitu kan. Ada yang memang persoalan-persoalan itu yang memang akan mempengaruhi juga kepada manusia. Makanya kita harus tangani secara bersama. Ini bukan hanya bicara soal manusia siapa kamu, tetapi siapa kita semuanya. Bukan peran dari pemerintah, bukan peran dari satu perorangan ya. Semua orang harus memikirkan bagaimana dampak buruk dari pemanasan global, dan kita harus mensiasati bagaimana caranya agar itu tidak terjadi gitu aja sih. Terima kasih ya Pak sudah menjawab. Bapak Saduri ya? Ya. Iya.